Selamat datang di channel saya. Kali ini kita berkesempatan bisa ngobrol bareng dengan kedua sahabat saya yang sedang merintis usaha bengkel. Dan dia salah satu kolektor Vespa di Kopeng. Karena kan ini namanya Mas Kampret. Halo. Dan satu lagi namanya Mas Korda. Gimana Mas ini dalam menyikapi pandemi ini? Ya, alhamdulillah Mas. Untuk apa ya? Untuk di pandemi seperti ini usaha ya sedikit-sedikit masih jalan lancar, alhamdulillah. Untuk penjualan, orang servis itu ya cukuplah untuk keseharian, untuk ngumpulkan dana untuk menabung itu bisa lah. Berarti untuk bisa itu Mas. Ada pengaruhnya itu selama pandemi? Pengaruhnya sebenarnya ada Mas. Untuk pengaruh itu jelas ada. Tapi tidak begitu apa ya? Tidak begitu berpengaruh banget sih di Vespa. Istilahnya jual beli, istilahnya seperti kita jual beli atau servis di Vespa itu masih jalan. Untuk penjualan juga masih lancar. Sempat ada keresahan apa enggak pas pandemi datang dan melanda Indonesia itu? Ya jelas Mas, istilahnya kalau kita sendiri cari barang atau cari Vespanya kan keluar kota. Nah, kalau di lockdown atau apa kan susah juga. Berarti kalau umpamanya pas masnya cari Vespa ke Kendal, ke Semarang, itu ada sedikit problem ya di sana ya? Ya jelas, yang penting itu kita gimana ya Mas ya? Safety, pakai masker, apa itu hand sanitizer atau apa. Yang penting kita safety lah. Oh gitu. Terus kalau masnya sendiri tuh buka bengkel tuh dari tahun berapa ya? Ini baru Mas, merintis usaha ini baru, belum ada 1 tahun. Tapi sebelumnya saya itu dulu pernah kerja bareng sama dia waktu dia masih sekolah SMA. 2015 itu 2015 sudah sama dia, terus saya kerja di bengkel. Saya itu pindah bengkel udah 4-5 kali Mas. Berarti pengalamannya itu sudah banyak ya? Ya alhamdulillah lumayan Mas untuk pengalaman. Itu emang cita-cita dari kecil apa emang Ada, karena saya itu berawal dari suka Mas. suka? Hobi, istilahnya hobi yang jadi rezeki ya itu loh. Dan orang seperti saya itu siap-siap gimana ya, siap-siap menciptakan lapangan usaha sendiri Mas. Karena dari segi pendidikan saya ada sekolah Mas, belum ada sekolah. Untuk model atau poin saya amburadul atau acak-acakan, yang jelas bertato bertindih itu kalau di Indonesia sih, kalau di Indonesia cari pekerjaan yang resmi atau di perusahaan itu susah Mas. Nah, makanya untuk teman-teman yang bertato jangan takut, ciptakan lapangan usaha sendiri itu loh Mas. Yang bertato yang sekolahnya cuma lulusan SMP, SD gitu nggak jadi masalah ya? Enggak jadi masalah. Mereka harus mampu gitu loh. Yang penting ada kemauan, Ada kemauan. pasti ya tidak ke sana ya. Kalau seperti saya kan, saya itu beruntungnya di sini Mas. Di bengkel ini beruntungnya ini sama temanku ini, Mas Korda ini, saya disupport sama dia. Kemarin kerja di bengkel, saya udah keluar, terus saya nyervis Vespa di rumah, ditawarin sama dia ini, bengkel ini, garasi, suruh nempati, dikasih modal sama dia untuk jual beli, untuk spare part, dia yang ngasih modal ke saya gitu loh. Kalau masnya sendiri tuh kalau ada customer yang datang apa gimana itu pas dia minta itu rata-rata itu pengennya gimana sih Vespanya? Tergantung konsumen ya Mas ya. Kadang-kadang cuma servis, kadang-kadang tuna mesin, kadang-kadang restorasi. Ya seperti ini maksudnya restorasi Mas. Itu restorasi. Ini restorasi. Belakang itu punya sendiri koleksinya Mas Korda itu restorasi juga. Yang belakang 2 itu restorasi juga. Kebanyakan restorasi sih Mas. Oh, itu kalau pengen apa membangun seperti itu, membangun Vespa itu kira-kira di seberapa? Untuk di mesin itu mesin aja ya Mas. Tergantung part yang dipasang. Kalau lokal itu 1,5 sampai 2 juta cukup lah buat harian touring itu cukup. Untuk bodi tergantung cat. Cat itu dari 2 juta sampai 4,5 ada. Berarti kembali lagi ya tergantung customernya pengen tergantung seperti apa gitu ya. Dan penyesuaian budget yang Oh, jelas iya. itu penyesuaian budget. Berarti intinya teman-teman yang pengen punya motor bagus, Vespa bagus tuh jangan khawatir sih ya. Jangan khawatir. Untuk saya sendiri sih Mas, saya punya pola pikir seperti ini. Tidak semua orang yang mengendarai Vespa itu punya uang banyak. Ya seperti saya dulu, basicnya saya kan anak ekstrim Mas. Iya. Yang sering pakai Vespa itu pakai sampah-sampah. Makanya saya sekarang bisa punya bengkel sendiri itu alhamdulillah. Dan yang jelas, aku pengen teman-teman ekstrim itu jangan takut, wah biaya Vespa mahal, enggak.
menurut saya enggak. Masih ada cara untuk meminimalis dana atau budget untuk Vespa itu jadi baik. Enggak semua harus apa ya? Enggak semua harus punya uang banyak Vespanya biar bagus, enggak. Rata-rata tuh ketakutan yang apa? Orang-orang baru yang pengen mencintai, yang pengen naik Vespa itu rata-rata pertama itu Vespa itu kan intinya motor tua ya kan. Pasti jelas. takutnya itu kayak mau Robot, jalan atau betul. gimana. Iya. Itu cara menanggulinya apa itu gimana ya? Harus tahu. Pertama itu di Vespa harus suka dulu, Mas. Berarti harus cinta ini ya? cinta dulu. Cinta sama barang sendiri itu mas. Terus ya minimal kerusakan standar lah istilahnya untuk kabel-kabel persneling atau gas putus itu harus bisa memperbaiki, kayak ganti busi itu, ganti ban itu harus bisa. Misalnya itu kan motor tua mas. Untuk di motor tua ya seperti itu harus tahu istilahnya kerusakan standar lah. Berarti Mas Porda ini di sini sebagai pemilik apa gimana ya? Kita di sini itu join istilahnya, Joinnya enggak umpamanya Masnya jadi pekerja enggak ya? Enggak. Oh. Kalau kita itu di sini enggak ada bos, enggak ada anak buah. Ayo kita kerja bareng. Bareng gitu ya. Kita jalan bareng kita. Kita jalan bareng. Berarti ini koleksi yang di sini itu rata-rata milik Mas Porda, milik Mas berdua ini apa ada dari Yang lainnya dari customer mas. Ini 1, 2, 3. Yang lainnya ada di rumah itu punya customer, yang lainnya punya sendiri. Ya dagangan. rata-rata kalau ngerjain Vespa itu berapa hari ya? Paling cepat berapa hari? Paling lama berapa hari? Tergantung konsepnya juga sih mas. Kalau restorasi itu bisa berbulan-bulan mas. Lama berarti ya? Lama. Ini aku ngerjain Vespa ini hampir 2 bulan. 2 bulan Dari nol. Dari mesin, pengecatan bodi, kabel, pokoknya siap jalan lagi ke sampai. Tapi rata-rata itu customer yang datang ke sini itu usaha apa bos apa gitulah. Menurut saya sih customer saya itu berbagai kalangan sih mas ya. Dari semua Ada golongan gitu ya. Ada teman-teman saya yang anak-anak ekstrim, ada terus teman-teman yang lainnya itu ada juga. Sekarang saya mau tanya ke Mas Porda ya. Silakan mas. Mas Porda itu gimana ceritanya bisa ketemu sama Mas Abdul ini? Oh, awal mulanya kan dia yang ngendaliin motorku Vespa mas dari dulu. Ya, dari bapak saya, kakak saya sendiri. Yang ngerawat saya orangnya. Berarti banyak teman lama gitu ya. Lama-lama. Dari 2015 ya mas kita. Dari 2015 itu udah waktu saya masih ngontrak rumah di perumahan itu udah ini sama Habis itu dia. kita bisa ranjang terus ketemukan lagi 2020 ini mas. Oh, berarti mulai ketemu lagi tuh 2020. 2020. Berarti ini baru ini ya? Ini baru mas. Rintis usaha. Berarti alhamdulillah ya sekarang ya. Kalau maaf nih, saya mau agak sensitif nih nanyanya nih. Gimana, Kalau Mas? omset itu kira-kira per bulan berapa ya? Tergantung ini sih mas, tergantung keluar masuknya apa yang mau bengkel. Jadi kita nggak bisa target. Tidak bisa target dan kita itu semua itu tidak diharuskan mas. Maksudnya seperti ini loh. Tidak ditarget, sebulan harus dapat segini enggak. Yang penting itu kita kerja, ada penghasilan, terus kita bisa jalan-jalan. Kita syukuri, istilahnya itu kita mensyukuri hidup gitu loh. Berarti nggak sepenuhnya pure ingin meraih keuntungan Iya, ya? enggak, kalau aku enggak. Kita nggak ini mas, nggak ketergantungan sama cuan. Oh, iya. Yang penting kita happy. Jarang-jarang Kita- saya mendapatkan apa orang seperti ini tuh jarang sekali saya. Masalahnya seperti ini mas, jangan terlalu banyak berjuang demi uang. Intinya jangan terlalu mendewakan uang. gitu. Kalau aku sih sebenarnya seperti ini mas. Ya yang jelas aku butuh uang itu jelas. Iya. Untuk anak Manusiawi itu lah ya. ya itu manusiawi. Tapi kan lainnya itu seperti ini. Oh aku punya teman-teman banyak istilahnya. Ada tamu seperti masnya kesini, aku pas kerja ya udah tak tinggal aku mending ngobrol sama tamu. Istilahnya memanusiakan manusia, menghormati tamu kita yang datang ke tempat kita. Berarti kalau dari keluarga sendiri itu, masnya kebetulan udah nikah belum? Udah punya anak satu mas. Berarti dari keluarga Mas Porda, dari keluarga Mas Kapres ini sangat menyupport ini ya? Ya, support alhamdulillah. Sama-sama welcome lah mas. Sempat ada keraguan nggak sih? Kan dalam tanda kutip ini ya, Vespa Iya. kan sekarang ya, mohon maaf nih ya, Iya mas. banyak motor-motor baru, Matic apa gimana. Vespa kan
demo dulu, terus kan pasti kalau orang awam seperti saya kan pasti berpikirnya marketnya siapa gitu, sempat ada ketakutan seperti itu nggak sih? Ya, itu jelas pasti ada sih mas. Tapi kan kita jalani aja. Istilahnya ini gimana ya? Yang penting Tulus kita itu. berani dulu lah. Kenapa enggak sih? Kalau kita niatnya baik kan seperti itu. Kalau mas, tidak ada yang tidak mungkin gitu mas. Ya. Impossible is nothing Ya, gitu ya. betul, mas. Itu kata-kata lautunya kayak gitulah. Ini kalau spare partnya sendiri kan maksudnya kan restorasi kan. Hmm. Kalau spare partnya sendiri itu bikin sendiri, ada yang sebagian yang beli, apa kerjasama sama salah satu brand atau gimana? Kita setempat ada yang nyetok dari teman. Kalau untuk yang lain yang custom itu kita ke tukang bubut. Yang jelas kayak buat cakram itu kita ke tukang bubut. Berarti otomatis masnya juga membantu orang sekitar ya? Iya. Iya, mas. Sama-sama ini mas apa mencari rezeki. Sama-sama mencari rezeki. Kita rezeki bagi-bagikan sedekah mas lah. Nah ini planning ke depan masnya itu pengen seperti apa membangun bengkel ini gitu? Apakah pengen buka cabang, apa pengen mana punya galeri, apa gimana gitu? Yang jelas itu gini mas, kalau untuk saya itu udah pernah minta yang berlebihan lah, yang wah itu enggak. Yang penting usaha jalan, yang pertama jalan lancar, terus kedua bukan komunitas ya, ada paguyuban, istilahnya teman-temanku yang deket sama aku bisa ngumpul di sini, bisa jalan-jalan bareng. Kalau istilah Jawane itu ngeraket ke seduluran. Nah, seperti itu. Niat saya itu seperti itu. Berarti nama itu pertemanan ya? Pertemanan. Di otomotif kan di Vespa itu yang pertama itu mas untuk apa ya, untuk pertemanan itu loh. Kalau kita teman, syukur-syukur menjadi keluarga kan seperti itu mas. Berarti nggak pengen buka cabang apa itu? Apa belum ada duit apa gimana? Sementara ini belum ada kepikiran mas. Ada kepikiran. Apa satu ini udah keteteran apa gimana kok? Nah, yang penting satu ini dulu. Kan ada temanku satu lagi yang tadi udah pulang. Itu yang bantuin saya bengkel mas. Oh. Saya nggak sendirian kerjakan di sini. Tangannya kan cuma dua mas. Tangannya cuma dua. Dalam sehari itu rata-rata bisa ngerjain berapa motor ya? Kalau untuk servis 2-3 bisa mas. Tapi kalau untuk apa ya, restorasi mesin itu satu mesin itu bisa 2-3 hari. Masalahnya kita kan ini ke tukang bubutnya jauh, harus ke kota Salatiga. Pengen gak sih kok kayak pengen punya bubut sendiri, apa sendiri biar nggak ribet gitu? Ada keinginan itu nggak sih? Ntar ke depannya Untuk sambil kedepannya, jalan. Mas, Oh, berarti planning ke depannya gitu. Iya. Istilahnya seperti ini, kita ndak punya bubut ndak masalah, dan ada tukang bubut itu loh mas. Istilahnya bagi-bagi rezeki gitu loh. Ibaratnya kayak nolong orang, tapi kita tetap saling menguntungkan gitu. Iya, ya. seperti itu. Ini Mas Borda ini adalah salah satu teman saya waktu SMA. Dia emang zaman dulu itu sering bawa Vespa ke sekolahannya itu. Iya. Ini Mas Borda itu kok kepikiran, terbesit pikiran tuh pengen buka usaha Vespa itu gimana ceritanya? Iya, pertama kan dari support orang tua mas, terus dari teman-teman, terus kita ngobrol-ngobrol, habis itu ngajak sama Mas Kapet ini kita buka bengkel. Tanpa orang tua kan kita Itu orang tua itu sama, ya. ya mas, yang penting kan kita wapes nanti sama orang tua. Pasti kan kalau yang orang awam-awam itu kan kalau pengen buka usaha itu tuh hal pertama yang bilang itu apa sih Mas? Kan pasti butuh modal tuh. Iya. Akhirnya itu modalnya tuh apa aja gitu. Ya modal ya, dulu aku ini mas, dulu sebelum buka bengkel kan punya mobil aku jual, terus ya buka bengkel ini. Dari situ awalnya dari situ. Terus beli dagangan, yang jelas beli dagangan. Berarti ini jual beli Vespa juga. Mas juga mas. Istilahnya beli Vespa bahan, terus dibetulin, udah bagus dijual lagi. Berarti buat teman-teman yang pengen beli apa Vespa, nanti saya kasih Instagramnya ya di bawah ya. Berarti ini Mas Pur itu jual beli, terus restorasi, servis. Jadi mengorbankan mobil dijual untuk buka usaha gitu ya Mas Ya ya? demi masa depan lah mas itu mas. Kan kalau yang lain anak zaman sekarang kan